If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Ya, kembali belajar bersama Kak Noven di sesi cermin cekung untuk SMP ya. Contoh soalnya seperti berikut. Oke. Setelah adik-adik melihat, kalau sudah cukup jelas ya, kakak akan bahas. Oke. Soal itu pertama kita urai menjadi yang diminta soal seperti ini ya. Nah, terhadap cermin A, cermin cekung A ya, dan terhadap cermin cekung B itu ada benda SO, diletakkan benda di antara jarak A dan B itu 10 cm. Oke. Nah, fokus terhadap cermin A adalah ini. Fokusnya adalah 3 cm dan radiusnya adalah 6 cm. Nah, yang disebut dengan cermin sumbu utama pada cermin cekung itu ini ya, yang garis ini ya, yang garis horizontal ini ya. Oke. Dan jari-jari ini untuk melukisnya kita harus tancap jangka di sini dan yang pennya di sebelah jari telunjuk kakak ya. Lalu kita bikin garis gini, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Tancap jangka seperti ini terus kita garis set gitu ya. Melengkung gitu. Nah, itu R-nya. Oke, jari-jari. Dan fokus itu selalu setengah dari jari-jari. Jadi kalau jari-jari 6 cm, maka fokus 3 cm. Sumbu utama sekali lagi adalah yang garis ini ya, garis tidur ini ya, atau horizontal. Oke. Nah, untuk yang cermin B, dia fokusnya adalah 5 cm dan jari-jarinya adalah 10 cm. Oke. Nah, dua-duanya kalau digabung menjadi seperti ini. Garis yang merah ini melintang di sini, horizontal ini adalah sumbu utama ya. Oke. Nah, A ya, cermin A tadi kan kita udah tahu ya, fokusnya 3 cm dan R-nya adalah 6 cm. 3 cm, 6 cm. Ditulis di soal, SO itu adalah 4 cm dari cermin A. Oke. Jadi sebesar ini adalah 4 cm ya. Kalau ini 10 cm dan ini adalah 4 cm, maka 10 kurang 4 adalah 6. Oke, 6 cm ini yang merah ini. 6 cm terhadap cermin B. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikannya untuk yang pertanyaan A? Itu mudah sekali ya, nggak susah. Kakak akan langsung bahas di sini. Nah, SO-nya adalah 4 cm, benda di ruang 2 ya, benda di ruang 2. Maka kita langsung masukin 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Lalu kita input SO-nya adalah 4, SI-nya belum tahu terhadap cermin A ya, warna biru terhadap cermin A. Sama dengan 1 per F. 3 dari mana tadi di soal, oke. Nah, lalu kita pindah ruaskan 1/4 menjadi 1 per SI sama dengan 1/4 di C. 1 per SI sama dengan 1/3 dikurang 1/4 karena 1/4-nya yang pindah ruas ke kanan, plus jadi negatif. Ya, 1/4 ini kalau pindah ruas ke sebelah dari kiri pindah ke kanan, ruas kanan, maka plus menjadi minus. Hati-hati ya. Nah, lalu kita samakan penyebut ya, 1 per SI sama dengan penyebutnya kan 12 ya. Di sini 12 ya. Berarti kalau 3 jadi 12 kan kali 4, maka 1 kali 4, 4. 4 jadi 12 kan kali 3, berarti atas juga harus kali 3 ya. Kalau mau gampang kakak tulis seperti ini. Supaya penyebutnya menjadi sama, di sini kakak tulis di sini kan mau jadi 12 ya. Berarti kan harus dikali 4 di sini. Nah, seperti itu. Ini juga harus dikali 4. Sedangkan 4 untuk jadi 12 dia harus dikali 3. Di sini kali 3, di atas kali 3. Nah, cukup jelas adik-adik. Alasan mengapa dari situ bisa didapat bahwa
4 dikurang 3/12. Nah, dari sini maka 1/SI sama dengan 1/12. Oke. Berarti dari sini kita dapat bahwa SI-nya adalah 12 cm. Oke. Nah, untuk ruang, adik-adik harap melihat seperti berikut ini. Dari cermin A ini kita kasih nama di sini titik O. Ya, titik O-nya cermin A. Dari O ke F itu ruang 1. Oke. F ke R itu ruang 2. Ya. Dari R sampai dengan tak terhingga sana itu adalah ruang 3. Oke. Jelas adik-adik? Nah, ruang 4 adalah di belakang cermin. Nanti kakak akan jelaskan tentang sifat bayangan nanti ya. Oke, ini kita hitung matematisnya dulu. Oke. Sama, berarti di sini juga sama. Dari sini kakak kasih nama titik O. Oke, dari O ke F itu ruang 1. Ya, dari F ke R itu ruang 2. R sampai dengan tak berhingga itu ruang 3. Di belakang cermin itu ruang 4. Tapi ini terhadap cermin B. Ya. Oke. Jadi untuk cermin A dan ini untuk cermin B yang merah. Oke. Nah, kembali yang tadi, maka kalau misalnya SI nya tadi dapatnya 12 cm, ya, berarti itu bayangannya terletak di ruang berapa, Kak? Berarti bayangannya terletak di ruang 3 karena SO nya tadi berada di ruang 2. Ya. Oke. Kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Nanti kakak kasih tahu bagaimana. Ya, kakak akan lanjutkan yang berikutnya. Bagaimana menghitung SI terhadap cermin B. Oke. Menghitung SI terhadap cermin B. Jadi SO-nya sekarang, ya, SO ini sekarang, kalau terhadap cermin B, dia 6 cm SO-nya. Oke. Di sini SO-nya 6 cm karena posisi SO tadi sekarang ditinjau dari cermin B. Oke. Lalu kita lanjutkan. Nah, seperti ini. 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Oke. Ini ya. SO-nya 6, yang merah ya, cermin B yang merah ya. Tambah 1/SI. Oke. Nah, fokus yang merah tadi kita sudah lihat, kakak sudah sketsa terpisah tadi. Ini fokusnya 5 cm. Oke. Nah, setelah kita lihat lebih lanjut, kita tinggal ngitung secara matematisnya. Oke. Biasa 1/6 di sini akan kakak pindah ruas, yang di kiri akan dipindah ruas ke kanan, maka menjadi minus ya, plus jadi minus. Jadi 1/SI sama dengan 1/5 min 1/6. Oke. Ya. Nah, di sini kita akan samakan penyebut sama kayak tadi menjadi 30. Ya, 30. Berarti 5 jadi 30 kan kali 6. Ya, maka atas juga harus kali 6. Oke. Nah, di sini kakak akan masukin kenapa 5 jadi 30. Kita kali di sini adalah kali 6. Di sini juga ikut kali 6. Oke. Nah, yang di sini kakak kali 5. Di sini juga Kanoven kali 5. Oke. Nah, makanya dapat 6 kurang 5. Ya, dari sini 1 kali 6 6, 1 kali 5 5, 6 kurang 5 adalah 1. Jadi 1/30. Jadi 1/SI sama dengan 1/30. Jadi sama dengan SI/30 sama dengan SI nya jadi sama dengan C. Ya, SI nya jadi sama dengan 30 cm. Oke. Nah, ini adalah SI dari kondisi awal. Oke. Wah, ini yang nyalain musik agak berisik. Oke. C. Nah, kondisi awalnya dari SI, kondisi awal dari cermin B adalah 30 cm. Oke. Jadi jika SO nya adalah 6 cm terhadap cermin B,
ya, 6 cm terhadap cermin B, yang artinya kan benda di ruang berapa adik-adik? Benda di ruang berapa adik-adik? Di ruang 2 ya. Maka sekali lagi, bayangan pasti di ruang 3 ya. Ini ya, kakak singkat aja ya, R Romawi 3. Nah gitu, itu maksudnya ruang ya, bukan jari-jari ya. Wah susah juga ya kalau record sendiri, papannya goyang-goyang. Oke, R3. Nah, kondisi A, pertanyaan A sudah selesai. Oke. Nah, yang menjadi masalah Kak, yang B nya ini kayaknya cukup sulit Kak. Oke, yang B nya ini ya, dia tanya SO nya harus digeser bagaimana, terhadap A atau terhadap B, digeser ke kiri atau di kanan, supaya nilai bayangan terhadap tinggi bayangan SO ya, tinggi bayangan SO akibat cermin A, tinggi bayangannya akan sama dengan tinggi bayangan yang terbentuk atau dibentuk oleh cermin B. Jadi HI yang A seperti ini, lebih kurang HI yang A, ini kuncinya ya, HI yang A akan sama dengan HI yang B. HI adalah tinggi bayangan. Oke, HI adalah tinggi bayangan. Bagaimana cara menyelesaikannya Kak? Oke, lihat sini sebagai berikut. Oke, HO kakak misalkan 1 cm. Oke, berdasarkan rumus perbesaran pada cermin maupun lensa sama ya, M magnifying, perbesaran, magnify, diperbesar. Oke, nah itu rumusnya M adalah SI per SO. Oke, SI per SO, lihat di yang sebelah kiri ini, SI per SO. Oke, nah ini kita nggak usah lihat ya, SI per SO. Oke, nah M itu ya, M itu adalah SI per SO. Kita masukin SI nya berapa tadi, kita udah dapat ya, SI nya tadi adalah 12 cm tadi yang terletak di ruang 3 tadi yang warna biru ya. Kita input ke sini, SI nya adalah 12 cm, SO nya tadi juga sudah tahu ya, SO nya 4 cm, maka 12 per 4 adalah 3. Nah ini sebenarnya kakak cuma tulis HI per HO, ini sebenarnya punya merah ya, punya yang biru masih ya. Oke, HI per HO ini terhadap masih HI per HO nya cermin, HI per HO nya cermin A ya, maka HI sama dengan 3HO. Oke, HO nya tadi kakak misalkan 1 di atas ini tadi, maka HI sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 cm ya. Ini terhadap cermin A ya, ini terhadap cermin A, HI terhadap cermin A ya, atau HI dari cermin A. Oke, nah bagaimana menghitung yang berikutnya Kak, terhadap cermin B. Oke, nah kalau tadi kita lanjutin kondisi awal pada cermin yang B, kita telusurin terus tadi sampai sini kan ya. Nah oke, sampai sini ya. Itu kalau kita ngitung perbesarannya yang aslinya sebelum digeser-geser, maka M nya SI per SO berarti 30 per 6 sama dengan 5. Jadi perbesarannya 5 kali semula. Itu untuk yang awal. Oke, nah untuk yang poin B itu kata kuncinya di sini, bayangan sama besar, bayangan sama besar. Jadi key-nya adalah HI akibat cermin A sama dengan HI akibat cermin B. HI adalah tinggi bayangan. Sekali lagi, HI adalah tinggi bayangan. Nah, sekarang kita selesaikan ya di sini. Masih sama ya rumusnya ya, nggak berubah ya. M itu SISO, yaitu SI per SO ya. Nah, sekarang kakak masukin. Tadi kan HI per HO terhadap yang cermin A yang biru tadi yang di sini ya.
Nah, yang ini tadi ya. Oke. Bernilai berapa? 3 ya. Yaitu di sini tadi ya. 3/1 kan? Ya enggak? Nah, SI-nya kita masukin, SI. SO yang merah kan kita nggak tahu geser di mana, ya. Makanya SO di sini, ya, SO di sini. Kakak misalkan X ini dimisalkan. Oke. Dimisalkan SO di sini dimisalkan X. Oke. Karena kan kondisi baru ini kita nggak tahu ya di mana SO-nya ya. Harus digeser biar sama tinggi bayangannya. Oke, jelas? Nah, kakak lanjutkan. Oke, Kak Noven jelaskan lanjutannya. Oke. Nah, ini kan berarti di sini 3/1 nilainya berapa? 3 ya. Oke, C jelek 3-nya. Oke. Oke. Jadi 3 sama dengan SI per X. Oke. 3 sama dengan SI per X, jelas? Nah, lalu kita masukin ke sini. Ini untuk mendapatkan SI baru ya tadi ya. Ya, SI baru. Jarak bayangan terhadap cermin B yang baru. Jadi 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Rumusnya masih sama, nggak berubah. Oke. Nah, kita masukin SO tadi kita sudah misalkan X ya, kondisi barunya tadi, dan SI kondisi baru adalah 3X tadi ini. Masukin sini input ya. Dari sini input ke sini, maka kita dapat ini. Nah, fokus cermin B tidak berubah, tetap 5 cm tadi di sini. Oke, tetap 5 cm. Oke. Kembali. Nah, setelah kakak masukin, kakak samain penyebut nih. Supaya penyebut yang pertama kan X, penyebut kedua 3X, maka untuk bisa dijumlahkan matematika dasar itu jelas harus samain penyebut. Jadi kali 3 yang warna biru ini ya, bawah kali 3, atas kali 3, ya enggak? Jadi 3/3X ditambah 1/3X menjadi 4/3X sama dengan 1/5. Oke. Ya. Nah, ini tadi ya. Oke, jelas ya. Nah, bahwa 4/3X sama dengan 1/5. Nah, dari sini didapat kalau kita kali silang 4 kali 5 sama dengan 3 kali X seperti ini. Jadi 20 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 20/3. Oke. Kalau disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran, nggak usah pakai desimal ya, biar gampang. 6/23 cm. Oke, atau 6,66. Tapi lebih enak pakai pecahan aja ya, biar akurat ya. Oke. Nah, tadi SO ini kan kondisi SO sesudah ya. Sesudah dengan syarat ini tadi ya. HI biru sama dengan HI merah. HI tinggi bayangan terhadap cermin A sama dengan tinggi bayangan terhadap cermin B. Oke. Nah, SO mula-mula tadi kan ini ya. Nah, ini SO mula-mula 6 cm. Ya, ikutin jari kakak, 6 cm SO mula-mula. SO dengan syarat ini tadi ya. Ini tadi bayangan sama besar, ini syaratnya, maka SO barunya adalah ini. Nah, ini 6 sama dengan SO-nya sama dengan 6 2/3. Karena tadi kan di sini kakak ulangin. Nah, ini tadi bahwa SO kakak misalkan dengan sama dengan X ya. Maka SI barunya sekali lagi adalah 6 2/3. Oke. Ya. Berarti dari sini kesimpulannya SO harus digeser 2/3 menjauhi cermin B. Ya. SO-nya adalah 2/3. Kesimpulannya SO harus digeser 2/3 menjauhi cermin B. Atau ya, SO-nya itu harus digeser 2/3 cm. Masih sama kata-katanya, harus digeser 2/3 cm, tetapi mendekati cermin A. Oke. Inilah penyelesaiannya yang
sudah kakak jabarkan pada sesi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.